Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin tentang mereaksi perbedaan pendapat antara Ustadz Ar-Razi Hakim dengan Kiai Haji Idrus Ramli. Kemarin tuh dalam komentar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab mengetik karena banyaknya kesibukan. Kali ini saya akan menjawab secara lisan. Para hadirin, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Yang pertama, ada beberapa netizen yang bertanya, bahkan berkomentar bahwa saya baca kitabnya balepotan dan loncat-loncat. Saya jawab, ya, itu saya akui dan saya mohon maaf. Kenapa alasannya? Karena pertama, saya tidak ahli baca kitab. Saya baru belajar, bukan ahli kitab kuning. Sama sekali. Saya bahkan tidak punya ilmu, hanya sedikit. Yang kedua, saya ngejar durasi karena maklum alat rekaman saya ini jadul, tidak bagus. Jadi kalau terlalu lama itu tidak bisa dikirim melalui video dan YouTube. Yang ketiga, saya tidak bermaksud menjelaskan atau mensurahkan bab tasawuf dalam kitab Gunyah yang dibahas oleh saya dan oleh Ustadz Ar-Razi Hakim sampai selesai, tetapi saya hanya berkomentar tentang ada tidaknya ismuruh di dalam kitab Gunyah. Jadi hanya yang pokok yang saya bahas dan saya jelaskan. Demikian para hadirin, mohon maaf kalau pembacaan kitab ini loncat-loncat dan balepotan, mohon dimaklum. Tetapi kalau para hadirin ingin membaca kitab secara teratur berdasarkan sistem sorogan pesantren dengan rapi, teratur, silakan netizen datang ke pondok pesantren saya dan bawa kitabnya, bukan hanya kitab Gunyah, kitab apapun, sambil dengan coretan kitab. Karena saya bukan ahli membaca kitab di depan YouTube, saya bukan YouTuber, grogi sayanya, nervous. Nah, para hadirin, ada pertanyaan, apakah dalam kitab Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, apakah ada ismuruh itu atau tidak? Baik, saya tegas jawab bahwa di dalam kitab Gunyah tidak dijelaskan secara gamblang adanya ismuruh, nama ruh. Tidak ada. Tetapi di dalam kitab Gunyah ini hanya disebutkan ketika seseorang sudah mencapai murad atau habibullah dan dia sudah masuk ke dalam golongan orang yang dihususkan oleh Allah, maka wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, maka dia disebut dengan sebutan nama yang hanya Allah yang tahu. Jadi di sini tidak dijelaskan ismuruh, tidak disebutkan, tetapi dia dipanggil dengan asma yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, yang kedua, apakah untuk mendapatkan ismuruh itu harus dengan bayar? Yang saya tahu tidak ada satupun kitab yang menjelaskan, mengharuskan, mewajibkan bila mana seseorang ingin mempunyai ismuruh dia harus bayar. Yang saya tahu ismuruh hanya didapatkan oleh perjalanan rohani, perjalanan spiritual ahli tasawuf yang sudah ma'rifat, dan itu pun hanya Allah yang memberikannya dan itu pun hanya dia yang tahu. Yang ketiga, lalu dengan apa agar kita bisa diberi oleh Allah ismuruh? Saya jawab, yang saya alami ini berdasarkan pengalaman, silakan netizen mau percaya atau tidak. Saya mengalami perjalanan thariqah, perjalanan tasawuf kurang lebih 25 tahun dari berbagai macam suluk. Insya Allah tidak bermaksud sombong. Jadi ismuruh yang saya alami itu hanya bisa didapatkan ketika kita sedang perjalanan thariqah atau menjadi salib untuk suluk dengan bersungguh-sungguh tetap di atas syariat Islam, tidak meninggalkan syariat, tidak meninggalkan ilmu, dan bersungguh-sungguh untuk dekat kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan, menjauhi apa yang dilarang, kemudian memperbanyak sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu nanti pada saatnya, insya Allah, jika Allah berkenan, Allah akan memberikan ilham kepada hambanya. Jadi tegas, ismuruh
tidak bisa dibeli dengan uang, dan ismuruh tidak bisa didapatkan tanpa salik, tanpa bersuluk, tanpa pendekatan kepada Allah, tanpa ibadah yang baik, yang fardu dan sunnahnya. Yang keempat, apakah pendapat Kiai Idrus Romli itu salah atau benar yang mengatakan bahwa tidak ada ismuruh? Beliau menurut saya benar, karena beliau memandang ada dan tidaknya ismuruh berdasarkan syariah, kitab-kitab syariah, tidak berdasarkan empiris, tidak berdasarkan pengalaman spiritual, perjalanan rohani. Tetapi mungkin bagi ahli-ahli thariqah, ahli tasawuf yang sedang menuju ma'rifat kepada Allah, maka bisa saja dia mengalami itu. Maka oleh karena itulah itu dirahasiakan. Nah, karena untuk mendapatkan ismuruh dalam kitab ini, dia harus menjadi murad, dia harus menjadi habibullah, artinya dia kekasih Allah. Sementara tidak mungkin seorang kekasih Allah Ta'ala membuka rahasia dirinya kepada orang lain. Nah, kelima, bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak percaya adanya ismuruh dan sebaliknya? Secara hukum Islam menurut saya tidak haram orang tidak percaya adanya ismuruh, seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Ar-Raji Rahim bahwa adanya ismuruh, dan tidak haram juga bagi orang yang percaya adanya ismuruh jika dia mendengarnya dari seorang mursyid, dari seorang ahli marifat yang menjelaskan kepadanya, dan mursyid tersebut sahih dan muttasil dan bersanad dan tidak melanggar syariah. Yang keenam, bagaimana pendapat saya pribadi tentang ismuruh, ada atau tidak, dengan cara apa bisa didapatkan? Seperti yang saya bilang tadi, secara syariah dalam kitab-kitab fikih, dalam Fathul Mu'in, Jamul Jawami tidak ada. Dan pun saya belum menemukan apa ini karena memang kebodohan saya dan kekurangan kitab saya tidak membaca seluruh kitab ulama sedunia. Saya memang belum pernah mendapatkan satu kitab yang menjelaskan di situ adanya ismuruh. Tidak tahu, mungkin yang tersirat. Tetapi dalam pengalaman thariqah dan suluk yang pernah saya alami atas bimbingan mursyid sekitar kurang lebih 20 tahun atau 30 tahun, di dalam thariqat kita kenal, thariqat adalah perjalanan ruhani. Di dalam ahli tarekat, menurut ahli tarekat, ahli marifat, dikenal dalam dada manusia, batin manusia, yang menjelaskan tentang hati, tentang anfas, tentang jiwa, adanya istilah yang kenal ruh idhafi. Karena antara Allah dengan hambanya, dialognya itu melalui rasa dan melalui ruh, kontak ruh dengan Allah, kontak rasa dengan Allah. Maka tentu ada perjalanan ruhaniyah, spiritual. Makanya tarekat itu untuk membimbing ruhani. Maka tentu ada kaitannya dengan ruh kita masing-masing. Jadi kalau bagi saya secara pribadi berdasarkan pengalaman, saya percaya adanya ismuruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang sudah mencapai murad, yang sudah menjadi habibullah. Saya percaya itu. Tetapi kalau bagi mereka yang belum mencapai habibullah, belum mencapai murad, maka bisa mungkin tidak akan diberi ismuruh. Dan ismuruh seseorang itu hanya diketahui bahwa Allah memberikannya kepadanya hanya olehnya, tidak bisa ada saksi. Maka oleh karena ini kesulitan untuk membuktikan secara ilmiah apakah orang itu mempunyai ismuruh atau tidak. Itu tentunya harus dari penjelasan orang tersebut. Tetapi rasanya tidak mungkin seorang kekasih Allah akan membukakan rahasia dirinya yang berkaitan dengan Allah, berkaitan perjalanan rohaninya, spiritualnya kepada Allah, disampaikan kepada yang bukan ahlinya. Karena bagi seorang kekasih Allah, bagi seorang ahli marifat, itu dilarang membukakan, menjelaskan ilmu yang bukan kepada makomnya, karena akan menimbulkan fitnah. Kemudian yang ketujuh, apakah perbedaan lakob dengan ismuruh? Saya jawab, kalau lakob para hadirin bisa itu lahir dari manusia, bisa dari manusia, dan pun bisa jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah mencapai murid atau murad. Di dalam kitab ini disebutkan wa yulaqabu bil qalbi yatamayyazu biha bayna
ahbabillahi ta'ala. Dan orang-orang yang suluk itu dia akan diberi gelar dengan gelar untuk membedakan orang tersebut antara kekasih-kekasih Allah. Nah, lakop ini bisa berdasarkan kampungnya. Contoh, di Banten ada bernama seorang mursyid Syekh Asnawi. Karena dia orang Caringin, maka lakopnya Syekh Caringin. Nah, kemudian karena dia orang Tanara, disebutnya Syekh Tanara. Manusia yang berikan lakop. Tetapi ada juga lakop tersebut diberikan oleh Allah, walaupun dia tidak mencapai spiritual atau ruhaniah. Nah, dengan panggilan-panggilan tertentu. Seperti halnya umpamanya Allah Ta'ala memberikan lakop kepada raja yang di zaman Nabi Musa, raja yang lalim. Nama aslinya bukan yang sebenarnya. Contohnya Fir'aun. Itu adalah lakob dari Allah Ta'ala. Abu Jahal adalah lakob dari Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau ismuruh itu tentu diberikan kepada seseorang oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah. Tapi kalau lakob bisa diberikan oleh manusia karena kampungnya atau karena perbuatannya. Pun lakob bisa diberikan oleh Allah kepada manusia bukan karena khusus karena kebaikannya, tapi kejahatannya pun bisa dilakukan. Contohnya Abu Jahal atau Fir'aun. Nah ya, demikian. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan ketenangan, kesejukan. Kemudian saya berharap kepada netizen, masalah marifat, hakikat, maka sebaiknya kalau makom kita belum sampai kepada makom tasawuf, makom tarekat, hakikat, marifat, dan kita pun belum pernah ngaji kitab tersebut, dan kita pun belum suluk, maka sebaiknya kita lebih baik diam ketika ada seseorang yang sedang menjelaskan tentang hakikat, tentang tarekat, dan tentang sifat-sifat yang membahas tentang rahasia-rahasia wali. Daripada kita akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik kita ngaji kitabnya, datang ke ulama ahli thariqah, kemudian pun kita melaksanakannya dengan baik dan bersuluk, maka akan diketahui. Maka oleh karena itu dijelaskan dalam kitab Mafakhirul Aliyah bahwa seorang mursyid itu harus zaukun sorihun, artinya dia harus mencicipi kelezatan ibadah-ibadahnya pada Allah, merasakannya. Artinya di sini dia mengalami hal-hal yang spiritual, hal-hal yang kasat mata, yang goibiyah, yang tidak dirasakan, diterima oleh manusia yang lain. Artinya ada ilmu Allah, ada ibadah yang bisa dia mendapatkannya jika dipraktekkan. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita kembali kepada diri kita sendiri, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah para netizen ini makomnya sudah mencapai makom hakikat, makom tasawuf, makom ma'rifat atau belum? Apakah sudah mengenal Allah, sifat Allah, tentang ruh Allah, tentang zat Allah Ta'ala, tentang asma Allah Ta'ala, dengan af'al Allah Ta'ala? Apakah pernah berdialog dengan Allah atau tidak? Apakah dia sudah mencapai murid atau mencapai murad? Apakah dia sudah berthariqah atau tidak? Jika belum, maka sebaiknya kita diam untuk tidak menambah keruh suasana. Dan kita sebagai umat Islam tidak mempermasalahkan perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Maka diam lebih baik untuk kemaslahatan umat. Lebih baik kita membangun diri kita, mengaji yang benar, bertarekat yang baik, kesanad dengan sanad dengan mursyid yang bersanad, ngaji kitab, belajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lidah kita. Demikian para hadir, mohon maaf saya yang bodoh, saya yang lemah jika ada kesalahan-kesalahan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.